Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang masalah pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, maka sekarang kita lanjutkan kepada bahasan baru, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Namun sebelum pembahasan Pak Jar lanjutkan, perlu saya ingatkan bahwa setelah pembelajaran ini selesai, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan menyebutkan faktor pendorong maupun penghambat perubahan sosial budaya. Bahwa materi yang Pak Jar sampaikan ini merupakan materi pelengkap dari apa yang sudah secara tersurat dijelaskan di dalam buku paket tentang materi perubahan sosial budaya. Jadi yang belum tercakup di dalam buku paket, Pak Jar lengkapi melalui bahasan ini. Perlu kami lengkapi anak-anak sekalian bahwa perubahan sosial budaya menurut Profesor Suryono Sukanto dijelaskan ada beberapa faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat. Kita mulai dari faktor pendorong. Apa saja? Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain yang lebih maju. Contohnya, kaum urban itu yang melakukan perpindahan dari desa ke kota, kemudian ketika kembali ke desa, mereka membawa budaya kota ke desa. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Karena di dalamnya, dalam sistem pendidikan ini, memuat berbagai macam informasi, nilai, norma, dan unsur-unsur budaya yang maju. Ketiga, sikap menghargai karya orang lain. Tentu saja setelah ada sikap menghargai karya orang lain, ada keinginan untuk maju. Keempat, faktor pendorong yang keempat, adanya sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Ya, maksudnya bersifat demokratis. Yang kelima, adanya sikap toleransi terhadap penyimpangan. Lama-kelamaan masyarakat tidak puas, kemudian bergolak untuk melakukan perubahan. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Biasanya masyarakat perkotaan, terutama di kota-kota besar, itu penduduknya lebih heterogen,
sangat berbeda jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Kemudian faktor pendorong yang ketujuh adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Misalnya terhadap kehidupan di bidang politik. Kita masih ingat atau kalian masih ingat gerakan mahasiswa, gerakan yang dipelopori oleh para mahasiswa tahun 1998 yang menuntut adanya reformasi. Kemudian yang kedelapan adalah adanya orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depan ini misalnya dapat dilihat adanya pembangunan nasional di segala bidang. Kemudian faktor pendorong yang terakhir adalah adanya nilai-nilai bahwa manusia harus berusaha memperbaiki hidupnya. Ya, hal ini bisa dilakukan dengan cara apa? Ya, tentu saja harus mau belajar dan bekerja keras. Itulah antara lain faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Sekali lagi, penjelasan ini sebagai kelengkapan apa yang sudah dijelaskan secara tersurat di dalam buku paket. Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja kalau di dalam buku paket IPS, faktor penghambat perubahan sosial budaya ini ada 5. Tentu saja kalian sudah membaca. Nah, sekarang Pak Jar lengkapi faktor penghambat perubahan sosial budaya menurut Profesor Suryono Sukanto itu ada 9. Ke-9 faktor itu apa saja? Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, karena kurangnya adanya hubungan dengan masyarakat lain, sehingga tidak mengetahui perubahan di luar atau di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, keterbelakangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi ketertinggalan atau boleh dikatakan ketertinggalan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, bisa kita lihat pada kehidupan masyarakat suku terasing. Kemudian masyarakat yang masih dijajah. Jadi nalurinya penjajah kan membikin bodoh masyarakat tanah jajahan supaya mereka bisa melanggengkan kegiatan penjajahannya di suatu negara. Kemudian ketertinggalan kependidikan atau keterbelakangan pendidikan itu bisa juga terjadi di desa terpencil. Nah, itulah pentingnya jaringan komunikasi dan jaringan transportasi, sehingga diharapkan tidak ada lagi desa terpencil. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat yang ketiga adalah sikap masyarakat yang masih tradisional. Ya, artinya apa? Bahwa masyarakat itu masih memegang teguh adat istiadat yang ditanamkan atau yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh nenek moyang.
Kemudian yang keempat, faktor penghambat yang keempat adalah adanya vested interest, kepentingan yang sangat kuat dan tersembunyi. Faktor penghambat yang kelima yaitu adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan jika terjadi perubahan. Dan faktor penghambat yang keenam adalah adanya ikatan adat istiadat dan kebiasaan yang masih kuat. Yang ketujuh, adanya prasangka buruk terhadap unsur-unsur asing yang masuk. Ya, biasanya ini terjadi di masyarakat yang pernah mengalami penjajahan, sehingga ada perasaan traumatis terhadap hal-hal yang masuk dari luar. Kemudian yang kedelapan adalah adanya hambatan yang bersifat ideologis, yaitu yang tidak sejalan dengan ideologi negara atau sistem nilai budaya suatu bangsa. Dan faktor penghambat yang ke-9 atau yang terakhir adalah adanya nilai-nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki. Ya, saya pikir yang ke-9 ini, kalau sekarang ini kelompok masyarakat yang punya pandangan seperti itu, saya pikir sudah langka. Itulah antara lain faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya menurut Profesor Suryono Sukanto. Sekali lagi, ini Pak Jar sampaikan sebagai pelengkap dari apa yang sudah dijelaskan di dalam buku paket. Kalau di dalam buku paket disebutkan faktor pendorong perubahan sosial budaya itu ada 7 faktor, kemudian faktor penghambatnya ada 5, maka ini dari apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bisa melengkapi apa yang belum dijelaskan di dalam buku paket, sekaligus memperkuat apa yang sudah dijelaskan di dalam buku paket. Demikianlah anak-anak sekalian, faktor apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan semakin memperjelas kalian dalam mempelajari permasalahan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Jar. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang berikutnya minggu depan. Kita bahas tentang materi baru atau materi yang terakhir pada bab 2 ini, yaitu tentang globalisasi. Demikian anak-anak sekalian, selamat belajar, jangan kendor, terus semangat. Karena apa? Melalui pendidikan, kalian akan bisa merubah masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya, Pak Jar mohon maaf. Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.